Perseteruan antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) kini memasuki babak baru. Setelah sebelumnya pemerintah tidak memberikan izin pelaksanaan kompetisi ISL, kini Kemenpora melalui tim transisi berencana akan menggulirkan turnamen sepak bola bertajuk Piala Kemerdekaan. Kompetisi yang rencananya akan digelar pada 1 Agustus nanti akan diikuti oleh 25 peserta. Klub tersebut sebelumnya tergabung dalam peserta kompetisi Liga Indonesia Divisi Utama. Namun sayang, turnamen yang akan digelar beberapa pekan ke depan ini hingga kini belum bisa berhasil menggandeng operator serta menggait sponsor. Jika hingga batas waktu yang telah ditentukan tim transisi gagal menggandeng operator pelaksana, maka tim transisi akan menunjuk event organizer sebagai panitia penyelenggara. EO tersebut nantinya akan mengatur penyelenggaraan turnamen Piala Kemerdekaan yang dipantau langsung oleh tim transisi. Sementara kompetisi Piala Indonesia 1 di bawah naungan PSSI rencananya juga akan digelar pada 15 Agustus mendatang. Kompetisi yang diikuti oleh mayoritas klub ISL itu akan diikuti oleh 16 peserta. Namun hingga kini baru 11 peserta yang mendaftarkan diri di kompetisi Piala Indonesia 1. Pihak operator pelaksana rencananya akan membuka pendaftaran hingga 15 Juli mendatang. Jika hingga tanggal tersebut peserta kompetisi kurang dari 16, maka secara otomatis kompetisi tersebut tidak akan dihelat. Lalu, mungkinkah kompetisi yang selama ini dinanti masyarakat pencinta sepak bola akan berjalan? Atau bahkan turnamen yang telah dirancang Kemenpora tersebut harus kandas di tengah jalan? Kisruh sepak bola tanah air yang melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) kini memasuki babak baru. Kemenpora melalui tim transisi berencana akan menggulirkan turnamen Piala Kemerdekaan yang digelar 1 Agustus mendatang. Untuk membahas hal tersebut sudah hadir di studio berita 1 anggota tim transisi, Bapak Cepi Wartono, dan kami juga mengundang Anda memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 5551. Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 02152900 308 atau 02152900 Pak Cepi, ini sejauh mana persiapan turnamen Piala Kemerdekaan? Ya, selamat pagi Mbak Indri. Jadi turnamen Piala Kemerdekaan ini persiapannya sudah semakin matang, sudah masuk ke tahap 70%. Kemarin kita baru selesai dengan penyegaran wasit, aparat pertandingan, perangkat pertandingan dan seluruh perangkatnya selama 2 hari yang akan kita gunakan di 4 kota nanti. Jumlahnya juga cukup signifikan, ada hampir 253 orang kemarin ya. Pelaksanaan sendiri persiapannya sudah, ya tadi saya katakan sudah sampai 70%. Di 4 kota ya? Iya, di 4 kota. Rencananya akan kita pakai di Medan, kemudian di Serang, ini tim juga sudah survei lapangan. Kemudian itu rencana di Jawa Tengah, di Solo, ya. Yang terakhir kemudian di Bangkalan atau di Madiun. Ini masih kita lihat tempat dan fasilitas yang disediakan oleh tuan rumah nanti. Ya. Terkait dengan sponsor, apakah sudah mendapat begitu partnership dan kelengkapan lainnya penunjang untuk pembiayaan? Sudah. Jadi kita sudah perencanaan dalam waktu dekat akan menandatangani MOU dengan marketing partnership. Dia akan nanti yang sekarang sudah melis sponsor-sponsor, beberapa sponsor yang masuk, dan harapannya ketika grup ini sudah final, kita akan juga berikan jadwal pertandingan, maka sponsor ini juga sudah bisa, atau marketing partnership sudah bisa menjual hak siarnya, hak siar kepada beberapa stasiun TV yang sudah juga mendaftar di sini. Dan di dalam pelaksanaan pertandingan kita menunjuk IO, IO Event Organizer, yang menata seluruh pertandingan yang akan bekerja sama dengan apakah nanti panitia pelaksana daerah atau mungkin IO daerah begitu. Dia dalam tingkat teknis di lapangan. Begitu. Ya, Pak Cepi, kalau kita lihat sebenarnya kan ini pesertanya 25 klub ya yang sudah 27 yang sudah daftar. 27 sudah daftar. 27 daftar. Hari ini rencananya kita sudah kumpulkan seluruh persyaratan administrasi sesuai permintaan BOPI. Harapan kita hari ini pun juga akan kita serahkan ke BOPI secara resmi ke mereka. Apakah ada tim ISL yang akan bergabung, Pak Cepi? Kemarin ada, tetapi nggak tahu nih sekarang sih belum mengirimkan datanya. Jadi saya sudah tutup juga pendaftaran, dan saya rasa
kami tidak lagi menerima gitu. Betul. Terkait dari pelaksanaan ini Pak, apakah dengan ini kan inisiatif ya dari tim transisi sendiri begitu? Iya. Apakah ada kendala begitu dalam operasionalnya dan juga pemerintah sendiri seperti apa ini? Ya kendala sih praktis tidak ada ya, kita berjalan aja sesuai aturan yang berlaku. Karena prinsip pemerintah hari ini adalah bagaimana menggelar turnamen sebanyak mungkin menjelang kompetisi yang rutin akan dijalankan tahun depan oleh federasi yang baru gitu harapannya. Nah sehingga masyarakat sudah bisa menikmati lagi pertandingan-pertandingan sepak bola. Yang kedua yang kita harapkan adalah pemain, official dan seluruh pihak-pihak yang terkait ini dapat bergerak lagi ekonomi di persepak bolaan gitu. Pak Cepi, kalau kita lihat ini format seperti apa yang akan diterapkan untuk kompetisi ini begitu? Ya baik, untuk turnamen ini formatnya nanti home turnamen ya kan, dia tidak sistem home away. Jadi home turnamen akan kita tunjuk tuan rumah. Satu grup nanti kalau 27 ini masuk semua berarti 3 grup ada yang 7, 1 grup ada yang 6. Ya. Berarti mereka main minimal 5 kali atau 6 kali pertandingan. Mereka dapat match fee, mereka akan masuk pada sistem 8 besar, kemudian gugur, masuk semifinal, final dan seterusnya. Rencananya kita akan berlangsung sampai 5 pekan ya, 4 sampai 5 pekan. Mulai 1 Agustus ya? Ya, kick off 1 Agustus. Betul. Nah, kalau kita lihat ini seperti apa nantinya mungkin kompetisi atau pemenang dari turnamen ini akan dieskalasikan kemana dan apa yang akan didapat begitu Pak Cepi? Yang didapat yang jelas ada hadiah uang dan juga kita juga persiapkan asuransi bagi seluruh pemain ya. Ya hadiah uang sudah pasti, kemudian untuk kedepannya kita akan menggelar berbagai turnamen lagi. Jadi kan ini tidak menentukan ranking mereka ya. Ini memang hanya kita berikan sebagai tempat di mana mereka bisa melaksanakan aktivitas sepak bola kembali. Bisa dikatakan gitu. Menjaring pemain-pemain terbaik begitu? Ya sudah pasti. Yang jelas beberapa klub yang saya dengar hari ini sudah mengontrak pemain-pemain ISL gitu loh. Ya, jadi ada beberapa pemain ISL yang dari klub-klub yang kemudian dibubarkan atau mungkin diistirahatkan. Dan ini ditarik oleh beberapa klub ini, dan ini kan bagus ya. Artinya hidup lagi gitu. Harapan kita hidup lagi persepak bolaan. Ini harapan Presiden seperti itu. Harapan seperti itu. Tapi ketika tidak ada kepastian dari Liga sendiri, kondisi ini akan bermuara atau seperti apa sih Pak dinamikanya? Begitu? Ya, gini, kita kan mengisi kosongan Mbak. Ini kan kita mengisikan kosongan selama 6 bulan. Harapan kita setelah ini ada turnamen berikutnya. Kita sudah siapkan juga turnamen Piala Presiden misalnya yang melibatkan klub-klub di Liga Nusantara. Tahun ini juga Pak Cepi? Rencana tahun ini juga. Itu agak panjang ya, 3-4 bulan. Kemudian nanti ada Piala Pemuda, ada rencananya juga Piala Kapolri dan festival untuk usia 12. Ya, kita akan isi semua ini sampai nanti masuk di Januari di liga itunya. Secara bersamaan agenda kami menyusun KLB yang baru, federasi yang baru gitu. Melihat PSSI dibekukan Pak Cepi, ini kan juga eskalasi pemain untuk mengikuti kompetisi di luar juga ini sepertinya terkendala ataukah akan bisa terjadi ketika kita mungkin nanti tahun depan mengharapkan ya ada kompetisi betul, dan juga kepemimpinan PSSI juga bisa ini kembali begitu, bisa beroperasional kembali. Ini seperti apa Pak? Ya jadi begini, buat kami kan hari ini kondisi yang paling penting adalah menyelamatkan stakeholder sepak bola, itu yang pertama. Yang kedua, sesuai harapan Presiden memperbaiki federasi. Yang ketiga, menggulirkan kompetisi full. Nah, agenda kompetisi ke depan adalah agenda PSSI ke depan. Harapan kita PSSI punya perhatian khusus ya terhadap seluruh aspek persepak bolaan kita, baik itu di Liga Nusantara, baik divisi utama, kemudian di festival. Nah ini ada ada sinkronisasi kerja, agenda kerja antara pemerintah dengan PSSI ke depan. Ini harus nyambung, nggak boleh merasa satu lebih super gitu. Ini harus nyambung. Pemerintah hadir ini kan untuk memberikan support agar sepak bola ke depan ini menjadi jauh lebih baik gitu ya. Tidak lagi ada match fixing, tidak lagi ada pengaturan skor, kemudian tidak lagi ada mafia yang bisa bermain gitu. Nah maka kemarin misalnya perangkat pertandingan setelah kita lakukan penjagaan, mereka
berinisiatif untuk bikin fakta integritas begitu. Pak Cepi, ini terkait dari tugas kewenangan ya, hierarki kewenangan dari tim transisi sendiri mengambil alih kewenangan PSSI, juga mengevaluasi dan memonitor. Nah, ini ada retensi begitu Pak, bahwa sekarang ini tim transisi apakah boleh begitu menggelar kompetisi, sedangkan ini ada berkaitan dengan undang-undang statuta PSSI dan juga undang-undang SKN begitu. Tapi jangan dibahas dulu, kita bahas di segmen selanjutnya. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Dialog Jurnal Pagi.